Hai semuanya, apa kabar? Senang banget saya Alanita Yogiswara bisa berjumpa dengan teman-teman di dalam acara Asik Ngobrol Firman. Ngobrol Firman asik banget. Dan saat ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mendengarkan kabar baik. Karena saya percaya saat kita mendengarkan kabar baik, iman kita akan timbul, pengharapan kita juga akan timbul, dan saya percaya kita mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Tetapi sebelum saya menyampaikan kabar baik, saya ingin mengajak teman-teman untuk menghampiri tata kasih karunia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat karya keselamatan yang kami terima di dalam Kristus. Saat ini kami percaya hadirat-Mu, pengurapan-Mu, dan Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami, di tengah-tengah kami. Roh Kudus, Engkau pengajar kami. Bicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami minta Roh Hikmat dan Wahyu yang mengajar kami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin, dan amin. Saudara, hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya untuk kita bisa berkuasa atas dosa. Mungkin ada di antara teman-teman yang bingung atau mungkin gak tahu bagaimana caranya untuk saya bisa mengatasi kebiasaan buruk ini. Saya sudah bertahun-tahun terikat dengan pornografi. Saya sudah bertahun-tahun terikat dengan yang namanya minum-minuman keras, narkoba. Atau mungkin saya sudah bertahun-tahun terikat dengan kebiasaan emosi negatif. Saya cepat untuk marah. Izinkan sore hari ini firman Tuhan bicara kepada saudara secara pribadi. Saya akan bacakan firman Tuhan dari surat Roma pasal yang kelima ayat 17. Dikatakan seperti ini. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Di sini kita bisa melihat bahwa mengapa kita bisa menjadi orang berdosa bukan karena apa yang kita lakukan. Setiap dari kita bisa menjadi orang berdosa bukan karena perbuatan kita, tetapi karena apa yang sudah Adam lakukan. Adam sudah melanggar perintah Tuhan, dan maka dari itu setiap keturunan Adam menjadi orang berdosa. Tetapi puji Tuhan, ada Adam yang kedua yang hadir di dalam kehidupan kita. Namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah kegelapan. Dia hadir di tengah-tengah manusia yang sedang berada di dalam kekacauan. Dia hadir di tengah-tengah manusia yang berputus asa, yang hilang pengharapan. Dan bahkan dia hadir untuk menyelamatkan setiap umat manusia. Dalam firman Tuhan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saya ingin berdoa buat saudara supaya ayat ini bukan hanya sekedar sebuah ayat hafalan, tapi bisa menjadi rema secara pribadi. Make it personal ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah bagiku, sehingga Bapa mengutus putranya tunggal, yaitu Tuhan Yesus, supaya saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Ya, Bapa sudah memberikan Yesus bagi kita. Saat kita percaya kepada Yesus, maka seketika itu juga Tuhan sudah merubah identitas kita. Kita tidak lagi menjadi orang berdosa, tetapi kita bisa menjadi orang benar. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena tindakan baik kita, bukan karena persembahan kita, atau mungkin bukan karena kita sudah pergi ke gereja, tetapi saat kita meresponi karya kasih karunia Tuhan. Kasih karunia adalah bagian Tuhan, dan iman adalah bagian kita. Kasih karunia menyediakan keselamatan, dan iman menerima keselamatan itu sendiri. Kita diselamatkan bukan hanya karena kasih karunia saja. Dibutuhkan iman untuk meresponi kasih karunia tersebut. Dan kita sudah pahami bersama bahwa kasih karunia bukan bicara tentang sebuah pengajaran, bukan hanya bicara tentang sebuah doktrin. Kasih karunia bicara tentang pribadi, dan namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Ketika kasih karunia hadir, setiap orang yang bersentuhan dengan kasih karunia, orang itu diubahkan. Suatu hari ada seorang wanita yang sedang berada di pinggir sumur. Dia pergi dari sosial. Mengapa? Mungkin karena dia sudah dikasih label negatif sama sosial. Mungkin sosial mengatakan bahwa kamu adalah wanita yang tidak baik. Mengapa? Karena dia sudah 5 kali menikah, 5 kali membangun hubungan dan gagal. Maka dari itu ketika dia pergi ke sumur, dia pergi sendirian. Dia tidak membawa teman-temannya, dia tidak bersama dengan teman-temannya. Tetapi kabar baiknya, Tuhan Yesus menanti dia di pinggir sumur.
Dan Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan wanita itu. Dan ketika Tuhan Yesus sang kasih karunia ini bercakap-cakap dengan wanita itu, apa yang terjadi? Wanita ini terbuka. Dia sadar akan kasih Tuhan, dia menerima kasih Tuhan. Dan singkat cerita, akhirnya wanita ini diubahkan oleh Tuhan, gambar dirinya diubahkan, dan dia pergi ke kotanya sendiri dan menyampaikan kabar baik di sana. Wanita yang gagal ini, yang tidak dianggap sama sosial, saat dia berjumpa dengan kasih karunia Tuhan, hidupnya diubahkan, dan singkat cerita dia menjadi pemberita kabar baik. Jadi kalau saudara sedang berada di dalam tekanan, kalau saudara sedang berada di dalam kegelapan, hai, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dia adalah pribadi yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Dia bukan hanya memberikan kebenaran bagi kita, dia bukan hanya memberikan sebuah aturan demi aturan bagi kita, tetapi dia memberikan kasih yang tanpa syarat bagi kita. Kalau kita hanya hidup di dalam aturan, kita hidup di dalam budaya agamawi, dan itu tidak membuat kita merdeka. Tetapi saat kita menjamah kasih Tuhan, saya percaya kita bisa berkuasa atas setiap dosa. Nah, kita kembali di dalam Roma 5 ayat 17 tadi, bahwa karena dosa satu orang, yaitu Adam, semua orang menjadi orang berdosa. Tetapi karena Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus Tuhan, setiap orang bisa berkuasa atas dosa. Jadi, kalau kita masih terikat dengan dosa saat ini, hai, Yesus sangat mengasihimu, dan dia mau untuk menolongmu. Dia membuka tangannya lebar-lebar di Kalvari. Untuk apa? Menanggung setiap sakit penyakitmu, setiap dosa-dosamu, setiap kegagalanmu, rasa bersalahmu. Dia tanggung semuanya, rasa malu dia tanggung. Supaya di dalam dia, engkau bisa mengalami namanya kemerdekaan. Kita gak mungkin bisa berdamai dengan diri sendiri kalau kita tidak berdamai dengan Tuhan terlebih dahulu. Dan Yesus adalah pendamaian kita. Saat kita taruhkan iman kita kepada Yesus, saya percaya kita diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Bapa. Dan bahkan Bapa mengutus rohnya ke dalam hidup kita. Kita menjadi satu dengan rohnya. Mengapa? Karena darah Yesus. Jadi kamu musuh berkata bahwa kamu gak mungkin bisa keluar dari kebiasaan buruk ini, kamu gak mungkin bisa keluar dari ketakutan ini, kamu gak mungkin bisa keluar dari kecemasan ini. Hai, itu adalah dusta. Yesus adalah terang dunia, dan dia ingin memberikan terang bagi setiap kita yang hadir saat ini. Amin. Saya akan baca firman Tuhan di dalam Roma pasal ke-8. Ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau saudara sudah berada di dalam Kristus, saudara tidak berada di bawah penghukuman. Justru saudara berada di dalam berkat Tuhan. Saudara berada di bawah kasih karunia Tuhan. Saudara berada di bawah perkenanan Bapa di sorga, bukan di bawah penghukuman. Penghukuman membuat kita merasa bersalah, tidak pantas, sehingga kita tidak berani untuk berdoa menyembah Tuhan. Saat kita gagal, saran saya, hampiri tahta kasih karunia, dan di sana kita akan temukan forgiveness, pengampunan. There is mercy di dalam hadirat Tuhan, di dalam tahta kasih karunia Tuhan. Jadi yang harus kita ingat adalah pengampunan Tuhan, bukan penghukuman Tuhan. Dan bahkan Tuhan tidak lagi menghukum kita, saudara. Kalau kita sudah berada di dalam Kristus, Tuhan tidak lagi menghukum kita. Kemarahan Tuhan terhadap dosa sudah diselesaikan 2000 tahun yang lalu, dan ini adalah kabar baik buat kita semua. Amin. Yes. Tuhan tidak lagi menghukum kita. Tuhan tidak lagi menghukum kita dengan sakit penyakit, dengan kegagalan, dengan rasa bersalah, dengan kebangkrutan, dengan bencana, kecelakaan. Itu bukan sifat Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Yohanes 11 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya saya dan saudara memiliki hidup. Dan bukan sekedar hidup, tetapi hidup yang berkelimpahan. Nah, kata hidup di sana dalam bahasa aslinya menggunakan kata zoe, yang artinya adalah kehidupan ilahi. Kehidupan tanpa takut, kehidupan yang berpengharapan, kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan yang penuh dengan iman, bukan kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran. Bukan itu rencana Tuhan atas kehidupan kita. Kekhawatiran adalah hasil daripada dosa. Ketika Adam jatuh, dia berlari dari hadirat Allah dan dia bersembunyi. Tetapi anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan memanggil Adam. Adam, di manakah engkau? Anugerah memanggil kita. Kasih karunia berseru kepada kita sore hari ini, dimanapun teman-teman berada. Kalau engkau sedang ketakutan, hai,
dengarkan suara kasih karunia ini, bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dia adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jika tidak lewat Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada penghukuman bagi kita yang berada di dalam Kristus. Jadi kalau kita ingin merdeka dari dosa, dari kebiasaan buruk, kita harus sadar bahwa kita itu diampuni Tuhan. Tuhan sudah mengampuni semua dosa-dosa kita, dahulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Pastor, kalau seperti itu saya akan hidup seenaknya aja di dalam dosa karena saya sudah diampuni. Bukan seperti itu cara kasih karunia Tuhan bekerja, saudara. Tuhan mengampuni kita supaya kita bisa memiliki hubungan dengan Dia. Kita bisa bercakap-cakap dengan Dia di dalam hadiratnya, dalam doa, pujian penyembahan, dan juga firman Tuhan. Iblis seringkali mendakwa kita bahwa, hai, kamu gak pantas untuk menyembah Tuhan, kamu gak pantas untuk diampuni. Benar, kita gak pantas untuk diampuni, tapi puji Tuhan, karena kasih Tuhan kita diampuni. Maka dari itu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada penghukuman bagi saya dan saudara yang berada di dalam Kristus. Setiap hari katakan, Bapa terima kasih, I'm forgiven, saya diampuni, Engkau tidak mengingat dosa-dosaku lagi. Aku ada kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Aku ada ciptaan yang baru. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Engkau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Aku punya pengharapan di dalam Kristus. Aku taruhkan jangkar pengharapanku di dalam Kristus, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Ucapkan janjinya. Ucapkan apa yang firman Tuhan katakan tentang kita. Dan saya percaya saat kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita akan bangkit, sehingga kita tidak lagi berada di bawah intimidasi atau mungkin tuduhan daripada si jahat. Iblis hanya bisa untuk menaburkan kekacauan, menaburkan intimidasi, menaburkan ketidakpercayaan. Tetapi kabar baik ya, iman menghasilkan kekuatan. Firman menghasilkan iman. Amin. Jadi coba katakan bersama dengan saya bahwa saya diampuni, saya dikasihi dengan kasih yang tanpa syarat. Tuhan tidak mengingat-ingat dosa kita lagi. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 sampai 18, dikatakan seperti ini. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu Ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Bukankah luar biasa ayat ini bicara kepada kita, saudara, bahwa Tuhan tidak lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahan kita. Dia sudah lemparkan ke tubir laut, ke tempat yang paling dalam, sehingga Dia tidak mengingat dosa-dosa kita lagi. Yang Dia ingat adalah bahwa kita, saat kita lahir baru, kita adalah kebenarannya. Kita adalah anak kesayangannya. Sama seperti Yohanes, murid Tuhan Yesus, dia menyebut dirinya sebagai murid yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan kita pun juga harus mengakui kebenaran ini. Kita harus berkata kepada diri kita sendiri bahwa saya adalah kesayangan Tuhan. Apalagi di tengah-tengah masalah, kalau kita punya tagihan, kalau kita sedang berhadapan dengan sakit penyakit, kita harus yakini bahwa, hai, kamu adalah kesayangan Tuhan. Kalau kita adalah kesayangan Tuhan, mana mungkin Tuhan akan mengizinkan kita berada di dalam sakit penyakit. Mana mungkin Tuhan izinkan kita berada di dalam kegelapan. Justru Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita semuanya. Amin. Suatu hari ada seorang ibu yang menangis karena anaknya mati, anak satu-satunya, anak muda di Nain. Dan ketika Tuhan Yesus melihat rombongan dari anak muda yang mati ini, hatinya digerakkan dengan belas kasihan. Dan Dia berkata kepada orang-orang mengusung jenazah atau mungkin mayat dari pemuda itu, Dia berkata, berhenti. Dan kemudian Tuhan berkata kepada anak muda itu, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Hal yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita sedang menghadapi kemustahilan saat ini, hai, dengar baik, Tuhan ingin membangkitkan pengharapan kita. Tuhan ingin membangkitkan iman kita. Tuhan ingin membangkitkan semangat kita, sehingga kita tidak lagi berada di dalam kegelapan, tetapi kita berada di dalam terangnya. Dia adalah pribadi yang penuh dengan kasih karunia dan juga kebenaran. Lazarus sudah mati 4 hari. Tidak ada harapan bagi Maria dan Marta untuk bisa melihat saudaranya bangkit. Tetapi Yesus berkata, akulah kebangkitan
kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mengalami kematian. Apa yang mustahil bagi Maria dan Marta, tidak mustahil bagi Tuhan. Ketika dia berada di depan kubur, Alkitab mencatat bahwa dia menangis. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh Maria dan Marta, karena Tuhan sangat mengasihi Lazarus. Kalau engkau sedang menangis saat ini, engkau nggak menangis sendirian. Tuhan ada bersama dengan engkau, dan dia juga punya emosi juga. Dia ingin menghibur kita, bukankah Roh Kudus adalah sang penghibur? Dan ketika dia berada di kubur Lazarus, dia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, aku tahu engkau sangat mengasihi aku. Aku tahu engkau selalu mendengarkan doaku. Nah, inilah cara berdoa yang benar. Kita harus yakin bahwa Bapa kita suka untuk mendengarkan doa-doa kita. Dan kemudian Tuhan berkata kepada Lazarus yang berada di dalam gua atau mungkin kubur itu, Lazarus, keluarlah. Wow. Kematian Tuhan ubahkan menjadi kehidupan. Saat ini saya berdoa buat teman-teman semuanya. Kalau engkau sedang mengalami kematian di dalam keluarga mungkin, di dalam hubungan, di dalam keuangan, pekerjaan, bisnis, pelayanan, Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan kehidupan. Kalau engkau ingin mengalami kebangkitan dari rasa bersalah, rasa tertuduh, rasa tertolak, sakit hati, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dia ada sumber sukacita kita, dia ada sumber iman kita, dan dia akan menyelesaikan iman kita. Amin. Amin. Put our trust in the word of God. Di dalam apa yang dia katakan tentang kita. Dan saya percaya kita bisa berkuasa atas dosa bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Kalau engkau ingin berubah, mengalami terobosan, engkau ingin keluar dari kegelapan, izinkan kasih Tuhan yang tanpa syarat itu bekerja untukmu saat ini juga. Terima kasihnya dengan iman. Katakan, Bapa, terima kasih. Aku adalah kesayangan-Mu. Aku adalah kebenaran. Engkau memilih aku sebelum dunia dibentuk. Dan Engkau sudah menebus kehidupanku. Engkau sudah menebus aku dari lubang kubur. Dan bahkan Engkau memahkotai aku, kepalaku, dengan mahkota yang luar biasa. Aku lebih daripada pemenang. Saat ini aku taruhkan setiap rasa bersalah, setiap kebiasaan buruk kepadamu Tuhan. Aku lemparkan kekhawatiran ini, kebiasaan buruk ini kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya firman Tuhan akan menolong aku untuk merubah cara aku berpikir, sehingga aku bisa melihat siapa aku di dalam Kristus, sehingga aku bisa mengenal identitas aku yang baru dalam Kristus. Dan aku ingin mengalami kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Aku percaya aku mengalami terobosan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan buat teman-teman yang belum terima Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bukanlah Tuhan atas orang Kristen saja. Dia adalah Tuhan atas setiap umat manusia. 2000 tahun yang lalu Dia hadir menjadi manusia untuk menembus dosa umat manusia. Dia mati sebagai kita, dan Dia dibangkitkan untuk pembenaran kita. Dan kalau engkau ingin membuka hatimu untuk Tuhan Yesus, engkau akan mendapatkan jaminan keselamatan di dalam anugerahnya. Kalau engkau ingin terima Tuhan Yesus, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saat ini aku buka hatiku. Aku menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Aku percaya aku diselamatkan oleh anugerah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Selamat. Saat ini saudara enggak lagi berada di dalam kegelapan. Saudara berada di dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Saudara berada di dalam kerajaan terang. Selamat datang di dalam keluarga kerajaan Allah. Saudara enggak sendiri. Tuhan sudah menaruhkan Roh Kudus di dalam kehidupanmu. Dan saya berdoa podcast ini, renungan ini bisa menjadi berkat buat teman-teman semuanya yang mendengarkan, sehingga hati teman-teman semakin cinta dengan firman-Nya, semakin cinta dengan hadirat-Nya, semakin cinta dengan pribadi Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus ada pribadi yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Sampai jumpa dalam podcast berikutnya. Tuhan Yesus